Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. The Bloodset God Emperor melambaikan tangannya, membuang tanda tahanan. Bawalah token ini bersamamu. Setelah kamu mengaktifkannya, kamu akan memasuki penjara di mana kamu akan menemukan lawan kamu. Tanpa token ini, kamu tidak akan pernah menemukannya terlepas dari seberapa banyak kamu mencari. Tahanan ini tidak akan jatuh dengan mudah, tetapi tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bunuh dia, dan kamu akan belajar seni absolut itu. Ya, jawab Sui Ying saat menerima token. Kaisar Pertumpahan Darah melanjutkan, aku akan mengambil sedikit darahmu. Dengan kata-kata itu, kekuatan yang tak terlihat menebang pergelangan Sui Ying, menyebabkan darahnya memenuhi udara. Sui Ying tidak berusaha melawan kekuatan ini. Pada tahapnya, kehilangan darah tidak bisa mengancam hidupnya dengan cara apapun dan hanya akan menyebabkan dia kehilangan energi paling banyak. Dalam beberapa saat, jumlah darah yang terkumpul di udara sudah cukup untuk mengisi danau kecil. Kamu adalah murid pribadiku, jadi aku secara pribadi akan membuat prajurit dewa yang memiliki darah murni untukmu, kata Dewa Pertumpahan Darah Kaisar dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, danau darah kecil masuk ke gudangnya. Terima kasih, Guru, jawab Sui Ying. Haruskah prajurit dewa kamu yang memiliki darah memiliki bentuk tombak? Tanya Kaisar berdarah-darah lagi. Ya, dengan Sui Ying telah mengolah teknik avatar, kedua tubuhnya akan membutuhkan prajurit dewa yang dimurnikan darah masing-masing. Namun tombak ini, tentunya akan lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, itu akan disempurnakan secara pribadi oleh Yang Mulia, dan tentu saja akan luar biasa. Baiklah. Teruskan dan kultivasi dengan benar sekarang. Setelah kamu membunuh tahanan dan mendapatkan seni absolut, kamu bisa datang menemui aku lagi, perintah Dewa Pertumpahan Darah. Sui Ying segera mundur. Kaisar Pertumpahan Darah mengeluarkan tawa setelah melihat muridnya pergi. Burung hitam itu berseru di pundaknya, Pertumpahan Darah, kamu meninggalkan Dongbo untuk membunuh tahanan itu? Orang itu tidak akan mudah dibunuh. Siapa tahu, bocah itu mungkin hanya berhasil setelah menjadi Dewa Dunia tahap ketiga. Kalau begitu, dia akan belajar seni absolut setelah menjadi Dewa Dunia tahap 3. Ini akan membuktikan kesempatan yang baik untuk mempertajam dirinya sendiri, jawab Dewa Pertumpahan Darah dengan acuh tak acuh. Semakin tinggi talenta, semakin banyak yang harus mereka pertajam. Dia sungguh tidak beruntung memiliki kamu sebagai guru, gumam burung itu. Kaisar Pertumpahan Darah tidak menanggapi provokasi burung hitam. Begitu pertukaran mereka berakhir, riak-riak mulai terbentuk di ruang sekitarnya, dan baik manusia maupun burung menghilang ke kehampaan, sekali lagi kembali ke istana bawah tanah, tepat di depan Cosmos Furnace itu. Dalam sebuah aula di dalam gua Sui Ying yang tinggal, Dewa Klan Xia serta Jing Qiyu jatuh ke dalam kebingungan melihat sekelompok pelayan yang datang. Aula itu sekarang penuh hingga penuh dengan harta berharga, serta total 10 myriad flower true fruits. Pandangan sekilas pada harta karun selangit ini sudah cukup untuk membuat mereka dengan hati gemetar. Bahkan Tuan Kota Pasir Putih akan tercengang setelah melihat harta itu, apalagi dewa seperti mereka. Boleh aku tahu apa ini? Tanya Jing Qiyu. Kami tiba di bawah perintah Yang Mulia. Hadiah-hadiah ini telah dikirim untuk Yang Mulia, Dongbo. Seorang lelaki berjubah hitam menjelaskan sambil tersenyum. Auranya benar-benar ditarik. Mungkin kamu belum pernah mendengarnya? Yang Mulia Dongbo telah menjadi salah satu murid pribadi Yang Mulia. Murid pribadi, Kaisar Yunhai, Api Scarlet Raja, Laut Langit Raja, Kaisar Gunung Naga, dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Jing Qiyu merasa sulit untuk percaya. Mereka sadar bahwa Sui Ying telah menerobos, dan keberadaan kuat yang biasa untuk menerimanya sebagai murid pribadi mereka akan normal. Tapi, keberadaan terkuat di dunia dewa, Dewa Pertumpahan Darah, memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk mengambil seseorang sebagai murid pribadinya. Bahkan Transcendent True Meaning bahkan tidak akan memenuhi syarat. Pada saat itulah Sui Ying melangkah masuk dari luar. Salam, Yang Mulia. Hadiah-hadiah ini telah dikirim oleh Yang Mulia. Juga, kapanpun Yang Mulia bebas, kamu dapat pindah ke gua yang berbeda. Pria tua berjubah hitam itu terkekeh. Dia tidak dituntut untuk bertindak sama hormatnya dengan para pelayan di sisinya.
Sue Ying memandang ke orang tua itu, yang auranya disembunyikan sepenuhnya. Dia tidak bisa merasakan apa wilayahnya, dia bisa, paling-paling, merasakan perasaan menindas yang tak terlihat datang darinya. Ini harusnya merupakan ahli tersembunyi di dalam istana Dewa Pertumpahan Darah, seperti burung hitam di bahu yang mulia. Terima kasih, semuanya, kata Sue Ying. Sekarang, setelah kamu menerima hadiah-hadiah ini, kami akan pergi. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum dan pergi bersama-sama dengan sekelompok pelayannya. Begitu orang-orang itu di luar, seluruh aula dipenuhi dengan teriakan. Dongbo, kamu sudah menjadi murid pribadi yang mulia? Mereka sebenarnya memanggilmu yang mulia. Sekarang, dari semua murid yang mulia, hanya murid pribadi yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai yang mulia. Para dewa klan Xia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Sue Ying mengangguk. Jing Qiyu menindaklanjuti dengan pertanyaannya sendiri, Sue Ying, kamu baru saja menjadi dewa dunia, namun yang mulia telah menerima kamu sebagai murid pribadi? Aku telah menerobos untuk menjadi dunia tahap 2 dewa, jawab Sue Ying. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan apapun. Bahkan Gong Feng dan para pelayan itu sudah sadar. Jelas, yang mulia tidak berencana merahasiakan fakta ini lagi. Lagi pula, pada tahap Sue Ying saat ini, hanya Dewa Pulau Temporal, Kepala Istana Dewa Segudang, dan orang-orang di tingkat itu yang bisa berharap untuk membunuhnya. Pada kenyataannya, bagaimanapun, tidak ada kejadian sebelumnya dari Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, Dewa Pulau Temporal, atau makhluk kuat lainnya dari dunia dewa dan abis kegelapan yang berurusan dengan anak nakal. Mereka berdiri di puncak dunia yang sebenarnya, dan bahkan melihat keberadaan kuat bawahan mereka bertempur tidak dapat menyebabkan mereka bertindak. Mendengar berita ini bahwa Sue Ying telah menjadi dewa dunia tahap 2, aula menjadi sunyi, diikuti oleh ledakan aktivitas dan kebisingan. Banjir berita hari ini membuat mereka benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Hahaha, mari kita lihat apakah orang Gong Feng itu berani bertindak begitu sombong di depan Dongbo sekarang. Dia mungkin menangis tentang hal itu sekarang, tapi sudah terlambat untuk itu. Dongbo terlalu tangguh, aula dipenuhi dengan kebisingan. Sue Ying pertama pindah ke gua lain yang tinggal dan kemudian menemani semua orang untuk pesta perayaan. Dia bahkan menyerahkan sebagian hartanya ke seluruh dewa. Yang mulia Dewa Kaisar benar-benar memperlakukan murid pribadinya dengan baik. Hal-hal yang dia berikan kepada mereka kecil di mata Sue Ying, tetapi mereka cukup untuk membuat dewa-dewa itu menurunkan mereka lagi dan lagi. Setiap harta yang mereka terima akan menelan biaya lebih dari 100.000 kristal dewa untuk dibeli, dan beberapa dihargai bahkan lebih tinggi. Mereka bukan jenis barang yang akan diterima oleh dewa dari klan Xia tanpa berpikir dua kali. Jing Qiyu, aku harus pergi ke pintu tertutup untuk mengubah dunia batinku. Kecuali jika ada urusan penting, abaikan siapa saja yang datang, kata Sue Ying. Baiklah, jawabnya dengan senyum cerah. Tetapi setelah melihat Sue Ying memasuki ruang kultivasi, dia mulai merenungkan. Gong Feng mondar-mandir di koridor, penuh dengan keraguan. Dia jelas bahwa dia sekarang berada di persimpangan penting di jalannya. Setelah menyinggung Sue Ying, seorang murid pribadi gurunya, jadi jika dia ingin berurusan dengannya, dia tidak akan lagi diizinkan untuk tinggal di sana. Saat organisasi lain di luar sana menemukan bahwa dia menyinggung murid pribadi Kaisar Dewa Darah, dan bahwa dia tidak lagi melayani di bawah yang mulia, klannya pasti akan sangat terpengaruh, dan status semua anggotanya akan anjlok. Cara dia menangani masalah dan memperlakukan orang lain di masa lalu benar-benar terlalu buruk, dan dia telah menyinggung banyak orang. Kemungkinan masalah akan segera tiba di ambang pintu rumahnya. Dia adalah murid pribadi, jadi permintaan maaf sederhana tidak akan berarti banyak baginya. Jadi bagaimana jika aku harus menundukkan kepala? Aku harus menanggungnya. Gong Feng mengertakkan giginya dan mendorong dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia telah hidup sejauh sebagai seseorang dengan status yang hebat, dan baginya untuk sekarang bertahan dan menelan kebenciannya tidak mudah dilakukan. Bertahan, bertahan, bertahan. Gong Feng dengan cepat menuju ke arah gua Sue Ying yang tinggal dengan gigi terkatup. Dia sadar bahwa dia sudah pindah ke penginapan baru. Begitu dia mencapai pintu masuk, matanya tertuju pada Kaisar Gunung Naga yang berdiri di sana, minum anggur dari termos. Silakan menyampaikan pesan. Aku ingin bertemu dengan murid senior saudara Dongbo, kata Gong Feng.
Semua murid dalam dan murid kehormatan sekarang diminta untuk memanggil Sue Ying Brother kakak murid senior. Oh, Kaisar Gunung Naga meliriknya dengan acuh tak acuh. Yang mulia sedang menjalani budidaya tertutup. Dia tidak menerima tamu, kamu bahkan belum menyampaikan pesannya. Ekspresi Gong Feng berubah jelek. Di masa lalu, apakah dia punya alasan untuk peduli tentang pelayan kecil ini? Namun, sekarang, dia hanya bisa menanggung perlakuan acuh tak acuh darinya, seorang bawahan Sue Ying. Kamu tuli atau apa? Aku mengatakan yang mulia dalam budidaya tertutup. Kaisar Gunung Naga mencibir. Tidak terlalu banyak waktu berlalu sejak Gong Feng menegur dan memarahi Sue Ying tepat di depan semua orang. Mereka semua dewa, dan kecakapan pendengaran mereka cukup sensitif. Setelah kejadian itu, mereka harus menyimpan kebencian itu untuk diri mereka sendiri. Tetapi ketidaksukaan mereka terhadap orang ini sangat jelas. Baik, beritahu saudara murid senior bahwa aku akan datang dan menyambutnya lagi begitu dia menyelesaikan sesi kultivasinya. Gong Feng memaksakan diri untuk mengatakan, yang kemudian dia segera berbalik untuk pergi. Dia merasa seluruh orangnya menjadi gila. Kaisar Naga Gunung hanya menyeringai sebagai tanggapan. Dia segera berbalik dan memasuki gua yang tinggal untuk membahas masalah ini dengan dewa lain dari klan Xia. Aroma yang harum meresap ke ruang kultivasi Sue Ying. Atap rumah itu segi 8, dengan 8 tiang kayu ungu mistis bertindak sebagai pilar pendukung. Pilar ungu ini akan terus memancarkan undulasi mistis yang kemudian tersebar di seluruh ruang budidaya, membantu siapapun di dalam untuk mengosongkan hati mereka. Sue Ying sedang duduk bersila di tengah saat ia mulai mengubah dunia batinnya. Seorang pria mungil saat ini duduk di dalam lautan kesadaran Sue Ying. Pria kecil ini sebenarnya adalah jiwa Sue Ying, dan juga hati dewa sejatinya. Saat ini, pria mungil itu memiliki penampilan yang sangat lembut dan imut, tetapi auranya semakin kuat pada detik. Di sekelilingnya, dunia ilusi besar berputar di sekitar sosok kecil itu, menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Sepertinya setiap tindakan yang dilakukan manusia sekarang dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Dunia adalah aku, akulah dunia. Mengubah. Laut Dewa Sue Ying sudah lama dibuka, telah mencapai batas alam dewa. Sekarang, di bawah aksi hati dewa sejati Sue Ying, laut dewa yang perkasa mulai berubah. Adegan itu tampak mirip dengan penciptaan langit dan bumi, hingga munculnya myriad eksistensis. Tanah itu mulai mengembang, pegunungan dinaikkan, diikuti oleh pembentukan lembah dan tumbuh-tumbuhan di dataran yang tumbuh. Dengan sejumlah besar harta yang disediakan oleh gurunya, serta lebih dari 100 juta kristal dewa, Sue Ying dapat dengan cepat menyerap energi yang dibutuhkan untuk mengkatalisasi transformasi dunia batinnya. Dunia batin terus berkembang hingga menjadi 1 miliar kilometer di daerah tersebut. Itu sangat luar biasa dalam ukuran, pada kenyataannya, bahwa tanpa jumlah yang berlebihan dari kristal dewa, itu akan mengambil Sue Ying dalam jumlah waktu yang mengerikan untuk mengolah dan menyerap energi dunia yang dibutuhkan. Hong Long Long gelombang jauh di bawah tanah yang luas ini, kekuatan energi dewa yang menyala-nyala meledak. Energi dewa dunia menjadi lebih murni, dan sekarang mengandung misteri mendalam yang berkaitan dengan dunia dan lubang kekacauan. Pada saat yang sama, tubuh berdaging Sue Ying dengan cepat berubah. Waktu imemorial tubuhnya pertama kali mencapai tingkat keempat dengan sangat mudah, sementara kekuatan benar-benar besar caotik membuat lompatan ke tingkat ketiga tanpa hambatan. Tentu saja, baik tingkat kelima dari waktu imemorial tubuh, dan tingkat keempat dari kekuatan benar-benar besar caotik, sekarang tersedia untuk Sue Ying untuk berkultivasi di wilayahnya saat ini. Dia hanya perlu menghabiskan sedikit waktu untuk merenungkan mereka. Aku harus meninggalkan budidaya pintu tertutup terlebih dahulu. Sue Ying tidak mau menghabiskan waktu lagi dalam sesi kultivasi ini karena ia memperkirakan bahwa prajurit dewa yang telah diperhalus dengan darah yang telah disempurnakan oleh gurunya untuknya sudah selesai. Selain itu, dia pertama-tama ingin menyaksikan kekuatan tempur dari tahanan itu, sehingga dia bisa mempersiapkan dirinya lebih baik untuk bertarung. Adapun teknik rahasia, dia memiliki dewa dunia peringkat teknik rahasia yang dia pelajari di Crimson Rock Mountain, serta 2 dari pagoda dunia tertutup, tetapi memahami lagi akan membutuhkan waktu lebih lama.
Memahami kekuatan tempur lawannya malah akan memungkinkannya merencanakan metode yang baik untuk menghadapinya. KKK. Pintu ke ruang budidaya terbuka, dan Sue Ying pergi. Begitu di luar, dia melihat seorang petugas wanita berdiri tepat di sampingnya. Yang mulia, pelayan itu menyambut dengan hormat sambil secara bersamaan mengirimkan pesan ke Jing Qiu. Nyonya, yang mulia baru saja keluar. Petik 2. Sosok berjubah biru muda dari Jing Qiu muncul tepat di luar ruangan, dan dia terkikik. Kamu tidak dalam budidaya pintu tertutup untuk waktu yang lama ini. Benar, ini adalah prajurit dewa yang memiliki darah, yang mulia telah mengirim seseorang untuk menyerahkannya kepadamu. Cepat dan ambil. Kekuatan tombak ini agak terlalu banyak. Dengan kata-kata itu, dia mengeluarkan tombak merah tua. Samar-samar melepaskan suhu yang sangat tinggi, yang bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Jing Qiu tidak berani menyentuhnya secara langsung, namun Sue Ying merasa seperti cinta yang datang dari hatinya untuk tombak ini, dan True Deity Heart-nya bahkan membentuk resonansi dengannya. Ayo, Sue Ying memberi isyarat, dan dengan suara yang keras, tombak merah-merah itu terbang. Oh, wow, Sue Ying meraih tombak, dan matanya bersinar. Aku bahkan tidak berani berpikir tombak ini akan menjadi senjata peringkat dunia dewa kelas atas sejak saat guru selesai memperbaikinya. Sebagian besar prajurit dewa yang memiliki darah murni yang dimiliki dewa dunia telah memulai sebagai senjata peringkat dewa dunia tingkat rendah setelah perbaikan mereka. Biasanya, mereka harus dirawat dan dipersiapkan oleh pengguna sendiri untuk mencapai kelas atas. Namun, metode Bloodset God Emperor sungguh luar biasa. Prajurit dewa yang memiliki darah murni dari peringkat dewa dunia kelas atas jauh lebih mahal daripada harta dewa dunia kelas atas, karena kemampuannya untuk meningkatkan kekuatan dari waktu ke waktu. Mulai sekarang, kamu akan menemaniku dalam pertempuran melawan dewa dunia, Sue Ying tertawa. Hanya perlu berpikir dari bagiannya untuk tombak merah-merah di tangannya menghilang, setelah memasuki dunia batinnya. Pada saat ini, jauh di bawah tanah luas dunia batinnya, ada untaian energi dewa dunia merah yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar, dan di antara mereka tombak, mengambang dan menyerap energi Sue Ying. Pada hari yang sama, Sue Ying meninggalkan Crimson Stone Courtyard sendirian untuk berjalan di sepanjang pegunungan. Di sana, setelah mengaktifkan token yang dia pegang, dia segera merasakannya mengarahkannya ke arah tertentu. Berubah menjadi aliran partikel, dia bergegas ke tujuan. Dengan melewati pegunungan, dia bisa mencapai kecepatan luar biasa. Dia kadang-kadang akan menembus ruang itu sendiri, terus-menerus mendekati tujuannya. Akhirnya, riak terbentuk dari arai di depannya dengan suara, "Weng." Pada saat itu, Sue Ying berhenti diam dan tidak melangkah lebih jauh. Hua! Sue Ying baru mengenakan jubah biru berbintang muncul di sisinya. Harus dinyatakan bahwa, mengingat levelnya saat ini di jantung dewa dunia, Sue Ying dapat dengan mudah membentuk 8 badan dunia yang terpisah. Melihat bagaimana kekuatan tempur tahanan tidak diketahui, kunjungan ini tidak lebih dari cara baginya untuk merasakan seberapa tinggi kekuatan tempur pihak lain. Masuk akal kalau dia tidak akan mengambil risiko tubuh aslinya demi pengawasan. Sue Ying berjubah biru memegang token dan dengan mudah melewati riak arai. Ekspresi Sue Ying sedikit berubah. Apa yang berdiri di hadapannya sekarang adalah pemandangan gelap, serta sosok yang duduk bersila tepat di tengah-tengah kegelapan itu. Dia diikat oleh 2 belenggu yang terpisah. Menurut pemeriksaan yang dilakukan oleh token, ini adalah lokasi yang tepat. Aku telah diberitahu tentang seorang tahanan di lokasi. Sue Ying menatap sosok di tengah. Seharusnya dia yang harus kubunuh. Jadi, kamu akhirnya datang untuk membunuhku? Sosok itu berkata dengan nada yang dalam. Dia mengangkat kepalanya, di mana 2 tanduk tajam sekarang bisa terlihat menonjol dari kepalanya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik hitam, dan tangannya memiliki cakar setajam pisau. Mata merahnya menunjukkan niat membunuh yang dingin. Perlombaan dari Dark Abyss? Sue Ying langsung menyimpulkan. Dia memahami pria itu sebagai bentuk kehidupan dari abis kegelapan, dan seseorang yang bisa menjadi dewa dunia pada saat itu. Jika menggunakan tahapan kekuatan dari Dark Abyss, pria itu berada pada level dewa iblis hebat. Hanya kamu,
Dewa dunia tahap 2 yang lemah seperti kamu datang untuk membunuhku? Mata merah Dewa Iblis besar menatap Sue Ying saat dia mencibir. Lelucon yang sangat bagus. Lelucon, katamu, tidak ada cara untuk tahu sebelum aku mencoba, balas Sue Ying. Enyahlah. Dewa Iblis besar mengeluarkan raungan sengit. Hong gelombang. Gelombang suara mengerikan menyebar ke segala arah dari posisi sentral Dewa Iblis besar, membanjiri seluruh wilayah hanya dalam beberapa saat. Daerah gelap sekarang tampak seperti permukaan danau, di mana riak-riak menyebar keluar tanpa henti. Di bawah kekuatan riak-riak ini, sosok Sue Ying berjubah biru berjubah mulai mendistorsi, seperti gambar di danau seperti itu. Dia dengan cepat berbalik, melempar token keluar dari wilayah saat seluruh tubuhnya mulai hancur. Dewa hantu iblis mencibir dingin melihat ini sebelum sekali lagi menutup matanya, kembali duduk bersila dalam keheningan. Di luar riak arai, Sue Ying tercengang. Dia sudah menebak sebelum memasuki bahwa tahanan akan sangat kuat, itulah sebabnya dia memutuskan untuk menunjukkan kewaspadaan hanya dengan mengirim badan dunia ke dalam. Dia tidak berpikir, bagaimanapun, bahwa satu raungan akan cukup untuk menghancurkan tubuh dunia itu. Untungnya dia cukup cepat untuk bereaksi, atau token itu mungkin hilang selamanya di dalam. Sue Ying melambaikan tangannya dan sekali lagi meraih token. Kekuatan tempur seperti itu, bukankah itu terlalu berlebihan? Dia adalah Dewa Dunia tahap 3 tanpa keraguan. Faktanya, dia kemungkinan salah satu dari Dewa Dunia tahap 3 yang lebih kuat pada saat itu. Bahkan dengan dia dikunci dan dibelenggu, masih akan terbukti sangat. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.